Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Agustina, NIM 1761081. Di video kali ini, saya akan membahas materi analisis fungsional tentang teorema kelengkapan. Apa sih teorema? Berikut adalah bunyi teorema kelengkapan, yaitu untuk ruang metrik X, X, D, terdapat ruang metrik lengkap X topi sama dengan X topi, D topi yang memiliki subruang W yang isometrik dengan X dan padat di X. Nah, langkah-langkah untuk membuktikan teorema kelengkapan adalah sebagai berikut. Terdapat 4 langkah yang harus dibuktikan, yaitu yang pertama, kita buat X topi sama dengan X topi, D topi, dan langkah kedua, kita buat isometri pemetaan T dari X ke W, di mana W padat sama dengan X topi. Dan langkah yang ketiga yaitu membuktikan kelengkapan X topi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu membuktikan ketunggalan X topi kecuali isometri. Nah, langkah yang pertama. Poin pertama, misalkan barisan XN dan barisan XN aksen adalah barisan Cauchy di X. Didefinisikan barisan XN ekivalen ke XN aksen. Ditulis sebagai berikut. Jika lim D XN, XN aksen sama dengan 0, di mana N mendekati tak hingga. Misalkan X topi adalah himpunan semua kelas ekivalen X topi, Y topi, dan seterusnya dari barisan Cauchy yang diperoleh, maka barisan XN adalah anggota X topi. Dapat ditulis barisan XN elemen X topi, yaitu jarak dari X topi dan Y topi sama dengan limit dari jarak XN dan YN di mana N mendekati tak hingga, di mana barisan XN elemen X topi dan YN elemen Y topi. Kita tunjukkan limit atau batasan ada. Kita punya jarak dari XN dan YN kurang dari jarak XN dan XM ditambah jarak dari XM dan YM ditambah dengan jarak dari YM dan YN. Kemudian jarak dari XM dan YM dipindah ruas ke ruas kiri, sehingga pertidaksamaan menjadi nilai mutlak dari jarak XN dan YN dikurangi dengan jarak XM dan YM. Itu kurang dari sama dengan jarak dari XN dan XM ditambah dengan jarak dari YM dan YN. Yang selanjutnya, karena barisan XN dan YN adalah barisan Cauchy, kita dapat membuat ruas kanan sekecil yang kita mau. Hal ini menunjukkan limit ada karena R lengkap. Kita juga menunjukkan bahwa limit tidak bergantung pada pilihan tertentu. Faktanya, jika barisan XN ekivalen dengan barisan XN aksen dan barisan YN ekivalen dengan barisan YN aksen, maka dari langkah poin nomor 1 di atas, kita peroleh pertidaksamaan dari nilai mutlak jarak XN dan YN dikurangi dengan jarak XN aksen dan YN aksen kurang dari sama dengan jarak XN dan XN aksen ditambah dengan jarak dari YN dan YN aksen mendekati 0 saat N menuju tak hingga. Sehingga limit jarak dari XN dan YN ketika N mendekati tak hingga sama dengan limit jarak dari XN aksen dan YN aksen ketika N menuju tak hingga juga. Kita buktikan bahwa jarak dari X topi dan Y topi adalah metrik di X topi. Nah, cara pembuktiannya seperti pembuktian yang metrik itu ya, menggunakan 4 langkah, yaitu M1 sampai dengan M4. Dari M1 kita peroleh D topi, X topi, Y topi sama dengan lim D X, Y ketika N menuju tak hingga.
Nah, pada langkah yang pertama ini memenuhi, M1 yang pertama memenuhi. Kemudian pada M yang kedua, yaitu ketika D topi, X topi, Y topi ini sama dengan 0, jika dan hanya jika X topi sama dengan Y topi. Nah, pada langkah yang M2 ini juga memenuhi. Untuk yang M3, yaitu ketika D topi, X topi, Y topi itu sama, nilainya sama dengan D topi, Y topi, X topi. Nah, dari M3 ini juga memenuhi. M3 ya maksudnya. Nah, untuk yang M4 ini, untuk D topi mengikuti pertidaksamaan D xn, yn kurang dari sama dengan D xn, zn ditambah dengan D zn, yn saat n menuju tak hingga. Nah, pada M4 ini juga memenuhi. Maka terbukti bahwa D topi, X topi, Y topi adalah metrik Dx. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu langkah kedua dalam membuktikan teorema kelengkapan, yaitu untuk setiap B elemen X, asosiasikan kelas B topi elemen X topi yang berisi barisan Cauchy konstan, yaitu berisi barisan B, B, B yang tak terhingga. Hal ini mendefinisikan pemetaan T, yaitu dari X ke W kepada subruang W sama dengan Tx subset X topi. Pemetaan T diberikan kepada B menuju B topi sama dengan TB, di mana barisan B yang konstan tak terhingga tadi itu elemen dari B topi. T menjadi isometri karena pada jarak X topi dan Y topi diubah menjadi D topi, B topi, C topi sama dengan D, B, C. Di sini C topi elemen dari Yn, di mana Yn sama dengan C untuk semua N. Setiap isometri yang bersifat injektif dan pemetaan T X menuju W bersifat surjektif karena Tx sama dengan W. Oleh karena itu, W dan X adalah isometrik. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa W padat di X topi. Untuk X topi elemen X topi, elemen X besar ya, X topi. Misalkan barisan Xn elemen dari X topi untuk setiap epsilon lebih dari 0 dan n besar sedemikian sehingga n lebih besar dari n, jarak dari Xn kecil dan Xn besar itu kurang dari epsilon per 2. Misalkan barisan Xn besar yang konstan tak terhingga itu elemen dari X topi n, maka X topi n, X kecil topi n elemen dari W, sehingga metriknya menjadi D topi X topi n, X topi n, n-nya n kecil sama n besar ya, sama dengan limit dari D X topi n, X topi n ketin menuju tak hingga itu kurang dari sama dengan epsilon per 2. Nah, kurang dari epsilon. Hal ini menunjukkan untuk setiap persekitaran epsilon dari sembarang X topi, X besar topi mengandung elemen W, sehingga W padat di X topi. Nah, untuk langkah pembuktian yang ketiga, yaitu misalkan barisan X topi n adalah sebarang barisan Cauchy di X topi. Karena W pada di X topi, untuk setiap X topi n terdapat Z topi n elemen W. Sedemikian sehingga D X topi n, Z topi n itu kurang dari 1 per n. Dengan ketaksamaan segitiga D Z topi m, Z topi n itu kurang dari sama dengan D topi Z topi m,
x topi m ditambah dengan d topi x topi m, x topi n ditambah dengan d topi x topi n, z topi n, itu dimana kurang dari itu tadi kan 1/m nih yang d topi z topi m, x topi m. Nah itu 1/m ditambah dengan d topi x topi m, x topi n ditambah dengan 1/n. Nah ini lebih kecil dari setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan untuk m dan n yang cukup besar karena x topi m adalah kausi, sehingga barisan z topi m adalah kausi. Karena pemetaan T x ke W adalah isometrik dan z topi m elemen W, maka barisan Zm di mana Zm sama dengan T inverse z topi m adalah kausi di X. Kemudian misalkan X topi elemen X besar topi adalah kelas di mana barisan Zm berada, akan ditunjukkan X topi adalah limit dari barisan X topi n. Nah, matriksnya itu jarak X topi m, X topi kurang dari sama dengan jarak X topi n, Z topi n ditambah dengan jarak dari Z topi n, X topi. Nah, itu kurang dari 1/n ditambah dengan D topi Z topi n, X topi. Karena barisan Zm elemen dari X topi dan Z topi n elemen W, sehingga barisan Zn yang konstan ini itu elemen Z topi n. Nah, pertidaksamaan di atas menjadi jarak dari X topi n, X topi itu kurang dari 1/n ditambah dengan limit jarak dari Zn, Zm ketika m menuju tak hingga. Ruas kanan lebih kecil dari nilai epsilon lebih dari 0 untuk n yang besar. Karenanya barisan kausi X topi n di X besar topi memiliki limit X topi elemen X besar topi dan X besar topi lengkap. Nah, sekarang untuk langkah yang keempat atau langkah yang terakhir, yaitu jika X tilde, D tilde adalah ruang metrik lengkap lainnya dengan subruang W tilde padat di X tilde dan isometrik dengan X, maka untuk sebarang X tilde, Y tilde elemen dari X besar tilde terdapat barisan X topi n dan Y topi n di W tilde. Sedemikian sehingga Xn tilde menuju X tilde dan Yn tilde menuju Y tilde. Nah, dari nilai mutlak D tilde X tilde, Y tilde dikurangi dengan D tilde Xn tilde dikurangi dengan Yn tilde kurang dari sama dengan D tilde X tilde, Xn tilde ditambah dengan D tilde Y tilde, Yn tilde menuju 0, maka D tilde X tilde, Y tilde sama dengan limit dari D tilde Xn tilde, Yn tilde ketika n menuju tak hingga. Karena W isometrik dengan W subset X topi dan W padat sama dengan X besar topi, jarak X tilde dan X topi harus sama, sehingga X tilde dan X topi isometrik. Nah, sudah selesai langkah-langkah dalam membuktikan teorema kelengkapan. Nah, terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran agar saya dapat membuat video lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.